Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita pagi hari ini melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Al-Lail yang insyaallah kita bisa menyelesaikan di pagi hari ini biidznillah, amin Allahumma amin. Oke. Kemarin kita diingatkan melalui surah Al-Lail ini bahwa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usaha yang kita lakukan itu berbeda-beda tiap orang. Jadi inti dari surah Al-Lail sebenarnya penekanan pada inna sa'yakum lasyatta. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak melakukan usaha, karena boten saged wong makan mawon usaha kedah kecapan ya, dan seterusnya. Kecuali orang sakaratul maut, ada usaha sudah diinfusi segala macam. Selama kita ini masih hidup, kita pasti melakukan usaha, melakukan sa'i, kata Al-Quran. Dan usahanya manusia itu syatta, beda-beda, macam-macam. Tetapi meskipun usaha apa yang kita lakukan, sebenarnya dia hanya terarah menjadi dua hal saja. Satu, menuju al-husna, yang kedua menuju yang pertama menuju al-yusra ya, menuju yusra, yang kedua menuju usra, kan gitu. Kalau kita melakukan tiga hal, maka kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju kebaikan yang paling tertinggi itu, kata Allah SWT ya, atau al-husna, atau kemudahan yang paling tertinggi itu, atau al-yusra. Tapi kalau orang tidak melakukan tiga hal ini, maka dia akan berakhir kepada kesulitan yang paling tertinggi, kejelekan yang paling tertinggi, yang disebut Al-Quran dengan al-usra ya. Apa tiga hal itu? Kemarin yang kita bahas, satu adalah shaddaqah ya, yang pertama adalah al-a'ta, yang kedua adalah at-taqwa, yang ketiga adalah shaddaqah bil husna. Jadi kalau kita singkat, tiga hal yang harus dilakukan agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemudahan yang paling tertinggi itu, atau kebaikan yang paling tertinggi itu. Yang pertama adalah pemberian yang atau pemberian atau infak, namanya a'ta kemarin ya. Yang kedua adalah takwa. Yang pertama kan waman a'ta wattaqa ya. Yang ketiga adalah tasdik, atau membenarkan kebaikan yang paling tertinggi, kata Allah SWT. Mari kita lihat tiga ini ya. Kenapa Allah menyebutkan pemberian, baru setelah itu takwa, baru setelah itu mengkonfirmasi kebenaran yang atau kebaikan yang paling tertinggi, atau tasdik. Sebenarnya kalau kita urut, perbuatan itu kan yang paling akhir mestinya. Kita ini kalau mau melakukan apapun, sebenarnya sebelum kita melakukan ada yang mendahului, yaitu apa yang ada di dalam hati kita. Kan ngotot ceritanya, tidak mungkin orang melakukan sesuatu tanpa didahului oleh apa yang ada di dalam hatinya, kecuali ngelendur gitu. Ngelendur buat wonten awalannya. Tapi kalau kita melakukan perbuatan itu mesti wonten awalannya. Nah kalau kita urut, ini seperti buah, seperti tanaman ya. Allah memperlihatkan buahnya dulu. Kalau kepingin tahu asalnya dari mana nih buah ini, dia adalah ke pohon. Oh, tekan pohon itu toh. Kalau kepingin tahu lebih dalam lagi, dari mana tapi pohon ini kok bisa menghasilkan buah, dari akarnya. Allah menunjukkan yang paling luar dulu, yaitu a'ta. Dari mana kok bisa orang itu melakukan a'ta? Karena dia takwa. Iya, tapi takwa itu awalnya dari mana? Shaddaqah bil husna. Ngoten maksudnya urutan ini. Jadi urutannya itu, coba a'ta niku bangsa perilaku napa bangsa niat dalam hati? Perilaku, karena memberi. Takwa separuh-separuh.
Takwa itu ada di dalam hati dan ada dalam perbuatan. Ya, karena rasa takut yang diikuti dengan perbuatan namanya takwa. Yang paling terakhir, tasdik, membenarkan al-husna, apa saja yang merupakan kebaikan yang paling tertinggi adanya dalam hati. Jadi kalau kita pikir sekarang sebagai teori, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik? Caranya diurut dari akarnya itu. Nopo akare? Tasdik, membenarkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dengan al-husna wa saddaqa bil husna. Husna niku kebaikan yang paling tertinggi, atau oleh kita terjemahkan dengan the ultimate good, maksud dua. Jadi ini menjadi kata sifat tapi diarahkan untuk menyebut satu karakter, ya. Sesuatu yang paling terbaik, namanya al-husna, tapi tidak disebutin oleh Allah SWT nopo al-husna itu. Makanya kemarin bahasannya menjadi macam-macam para ulama. Ada yang menyatakan al-husna itu surga, ada yang menyatakan al-husna itu la ilaha illallah, ada yang menyatakan al-husna itu macam-macam syariah agama ini, ada yang menyatakan al-husna itu ad-din, macam-macam pendapatnya. Kenapa? Karena secara bahasa al-husna itu adalah kebaikan yang paling tertinggi. Nopo kebaikan yang paling tertinggi? Macam-macam. Tentu pendapat yang paling kuat adalah ya surganya Allah SWT. Tapi kebaikan yang paling tinggi ini, semua ajaran agama kita itu adalah kebaikan yang paling tertinggi. Kalau kita, jadi stepnya ini urutannya ya, dari step nomor 1 akan melahirkan step nomor 2, dan step nomor 2 akan melahirkan step nomor 3. Maka kalau kita kepingin jadi orang yang muttaqin, caranya adalah lakukan tasdik. Lek wonten kepireng sesuatu yang baik, kalau kita mendengarkan sesuatu yang baik dari ajaran agama, benarkan dia. Kita ngaji lagi dapat sesuatu yang baik dari ajaran agama, benarkan dia. Konfirmasi dia, dikonfirm dia. Boten di alah opo iku. Karena takwa itu hanya muncul dari tasdik. Ngoten rumusnya. Kalau kita tasdik, nanti meningkat menjadi takwa. Takwa nanti akan menerbitkan aqta. Orang yang kemudian mampu mempunyai manfaat sosial, punya manfaat yang bersifat kemanusiaan. Disimbolkan di ayat ini dengan kalimat aqta. Pertanyaannya, kalau urutannya itu dari tasdik, Ustaz, tasdik ke takwa ke pemberian, ya ke infak katakanlah untuk mudahnya ya. Quran bahkan tidak mudah infak, menggunakan i'ta, ya, menggunakan aqta karena pemberiannya bisa banyak. Memang orang yang dekat kepada Allah, gambarannya dia memberi banyak. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, kata Al-Qur'an Karim. Agar menafkahkan orang yang Allah berikan keluasan dari keluasannya itu. Memberikannya banyak, makanya menggunakan kalimat aqta. Kalau kita urut, itu kan tasdik, kemudian bergerak menjadi takwa, takwa bergerak memberikan pemberian yang banyak. Kenapa urutannya kok aqta dulu? Kenapa kok mboten tasdik dulu? Kenapa ayatnya kok mboten ngeten? Wa saddaqa bil husna, terus baru kemudian takwa, terus kemudian aqta. Kenapa? Karena tekanan pada surah Al-Lail ini kemarin kan jawab qasamnya adalah inna sa'yakum lasatta. Sesungguhnya amal usaha yang kamu lakukan itu berbeda-beda. Makanya ditegaskan dulu apa nih jenis sa'i manusia itu. Yang pertama man a'ta wa taqwa saddaqa bil husna. Orang yang kayak begini, lihat kata Allah, fasanu yassiruhu, maka kami akan mudahkan buat dia. Dapat apa? Al-yusra. Al-yusra itu berarti kemudahan yang paling tertinggi. Nopo kemudahan yang paling tertinggi itu? Tidak juga disebutin oleh Allah SWT, dibikin lebar. Apa saja yang yang kita namakan kemudahan, dia akan mudah menjalankan ajaran agama ini. Hidupnya kate tentrem, dia akan senang dalam kehidupan keluarganya, dan puncaknya adalah apa? Kemudahan yang paling puncak di surga Gusti Allah. Sana sudah tidak ada samsan wala zamharira, nggak ada usaha, ya tidak ada, wah udah, itu namanya benar-benar al-yusra.
Ngoten maksudnya. Ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makanya lihat, sampai semua dimudahkan oleh Allah. Hadis yang paling kita hafal ya berkenaan dengan sedekah. Makanya sampai biasanya dikaitkan dengan sedekah subuh ya. Rasulullah SAW menyatakan ma min yaumin, tidak ada dari satu hari pun ya yusbihul ibad fihi ya, tidaklah hari yang dimana berpagi-pagi ya seorang hamba itu di dalamnya melakukan infak ya, nanti tidaklah setiap hari ya malaikat itu di dalam pagi itu illa malakani yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, kemudian akan berkata salah satu di antara keduanya, Allahumma ati munfiqan khalafa ya, wa yaqulul akhar, malaikat yang satunya lagi akan berdoa kepada Allah, Allahumma ati mumsikan talafa nih, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu gantinya. Khalafa itu pengganti, jadi setiap pagi ganti hari itu lah, ada dua malaikat yang turun dan selalu berdoa buat orang yang berinfak. Malaikat berdoa, Allahumma ati, ya Allah berikanlah. Kalimatnya menarik, kelihatan ati dengan sama persis kali ayat ini ya, fa amman a'ta, berikanlah yang banyak, bukan berikanlah saja tapi berikanlah yang banyak. Allahumma ati, ya Allah berikanlah yang banyak. Kepada siapa? Munfiqan, orang yang berinfak itu. Khalafa itu ganti, makanya khalifah karena dia menggantikan yang sebelumnya. Gantikan ya Allah dengan ganti yang lebih banyak. Allahumma ati munfiqan khalafa. Tapi bagi orang yang tidak mau berinfak, apa kata malaikat satunya? Allahumma ati mumsikan, ya Allah berikanlah yang banyak. Mumsikan kepada siapa? Mumsik, orang yang menahan, orang yang tidak mau mengeluarkan. Apa? Talafa, kehancuran. Modaraken mawon pun ya Allah, ngoten. Nek wong Malang, malaikate wong Lawak, Malang ngiten-ngiten ngoten lah. Modaraken makan ya Allah ngene. Allahumma mumsikan talafa. Ya, bayangin kalau orang sekarang itu ngomong sampai universe bekerja untuk dia, kan ngoten to. Nek wong sakniki ini. Itu maksudnya yusra, dimudahkan sedaya mangke. Kerja nggih mudah, pikirannya nggih mudah, semuanya nanti mudah. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah kepada yusra, ngoten maksudnya. Nah, dan yang menarik nanti ya terakhir, yang kedua kemarin kita recap sebentar ya. Yang kedua adalah orang yang oleh Allah dimudahkan menuju kesulitan yang paling tinggi itu. Sebutkan yang kedua ini. Apa kesulitan yang paling tertinggi? Nopo mawon? Urupe sumpek, teng donya sumpek, nanti semuanya. Dan berbagai macam kesumpekan dia diberikan, kesulitan dia berikan. Dan puncaknya dia akan mendapatkan al-usra, kesulitan yang paling tertinggi. Apa itu? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, orang ini akan dimudahkan untuk mendapatkan kesulitan yang paling tertinggi itu. Misalnya di dunyane ngedrak, di dunianya dia tidak bisa keluar dari maksiat, di dunianya dia akan dihinggapi dengan ketakutan demi ketakutan, bisnisnya hancur, dikejar-kejar KPK, anaknya mungkin amburadul, orang tuanya sakit-sakitan, dan terus sampai puncaknya nanti semua maksiat dia lakukan. Mudah ngelakuin maksiat karena nuyassiruhu lil usra. Tapi kalau dia melakukan perbuatan baik susah sekali. Sampai puncaknya dia dimudahkan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kadang heran kok ono wong, ayo kalau dia ngebosin maksiat gampang. Tuh kok no omben-omben kono atau apalah. Kamu mau melacur, tak cariin. Fasanu yassiruhu lil usra. Masya Allah. Kita kalau mikir itu, ada orang yang misalnya nyewa penyanyi dangdut ya, hanya untuk berasi masuk, bermaksiat dan seterusnya, rela dia habis ratusan juta. Tapi ngongkon sodakoh teng anak yatim, teng masjid, teng berbagai macam
hal-hal yang bersifat kemanusiaan susah sekali. Masya Allah. Lah kenapa dia? Karena dia melakukan 3 hal. Sama, ini seperti pohon saja. Diawali dari mana? Kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan semua yang baik. Dibilang gini dia dustakan, dibilang gini dia dustakan, dan seterusnya. Namanya kadzdzaba bil husna. Kadzdzaba bil husna nanti akan melahirkan nanti kalau orang sudah mulai mendustakan, dia tidak akan punya takwa lagi. Ya, ini yang menakutkan nanti. Dan cirinya adalah maka dia tidak akan memberi. Dia tidak akan memberi. Urutannya sama seperti urutan pada yang pertama. Saya ingin membacakan satu hadis sebelum kita masuk ke ayat ke-11 dari Ali bin Abi Thalib. Kunna fi janazatin fil baqi'. Kami ini berada dalam penguburan jenazah di Baqi'. Kami ke kuburan Baqi'. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa wa jalasna ma'ah. Nabi kemudian duduk dan kami duduk bersama Rasulullah SAW. Wa ma'ahu 'udun yankutu bihi fil ard farafara sawila sama faqala ma min nafsin manfusatin illa qad kutiba madkhaluha. Faqala al-qaum ya Rasulullah, saya cepatkan saja ya, afala nattakilu ala kitabina faman kana min ahli sa'adah fa innahu ya'malu lis sa'adah wa man kana min ahli syaqa fa innahu ya'malu lis syaqa. Qala bal i'malu fa kullu muyassarun. Ya, amma man kana min ahli sa'adah fa innahu yuyassaru li amali sa'adah wa amma man kana min ahli syaqa yuyassaru li amali saqa. Summa qara'a fa amma man a'ta ila akhirih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat, saya cepatkan saja, bersabda di hadapan para sahabat di Baqi', kata Rasulullah, amallah, berbuatlah, karena masing-masing dari kita itu akan dibuat mudah, dimudahkan. I'malu fakullun muyassarun, di hadis yang lain fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan terhadap sesuatu yang nanti dia diciptakan ke sana. Memang dia destinasinya sana. Kalau orang itu, makanya dilanjutkan, amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang nanti termasuk golongan orang yang bahagia, yuyassaru li amali sa'adah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang membahagiakan dia. Tapi kalau dia termasuk amma man kana min ahli syaqa, kalau dia termasuk orang yang syaqa, yang syaqi, yang celaka, fa innahu yuyassaru li amali syaqa, dia akan dimudahkan melakukan amal perbuatan yang mencelakakan dia. Nabi kemudian membaca, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man baghila wastaghna fakadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi yang terakhir, kalau yang pertama urutannya tasdik, takwa, a'ta, atau nopo namine saddaqa bil husna, takwa, baru kemudian a'ta. Yang kedua kadzdzaba bil husna, istaghna, kadzdzaba. Ya. Yang pertama adalah bakhila, maksud saya bakhil, istighna, terus nopo kadzdzaba bil husna. Pertama dia dustain, kalau dia dapat sesuatu yang baik dia dustakan, tidak pernah dia jalanin, terus didustakan, terus dan sampai ke surga, sampai ke semua hal yang berkenaan dengan surga neraka semua dia dustain. Namanya kadzdzaba bil husna. Kenapa orang bisa begitu itu? Karena dia istighna. Kenapa orang bisa istighna? Karena dia bakhil. Jadi akarnya itu adalah kok bakhil, akarnya adalah karena dia mendustakan al-husna. Saya kok keliru-keliru, saya ulang lagi. Jadi akarnya adalah kadzdzaba bil husna, dia mendustakan sesuatu yang kebaikan yang paling tertinggi, kata Allah SWT. Kenapa orang bisa mendustakan? Karena dia istighna. Kenapa dia istighna? Karena dia bakhil. Jadi kalau kita ngelihat, gampang ini, kalau kita ngelihat, ngecek ada orang yang bakhil,
mesti dia istighna. Istighna niku semoga itu dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Kenapa? Karena dia memiliki harta. Dia tidak butuh surga, tidak butuh neraka, tidak butuh Allah, tidak butuh macam-macam. Mentalnya orang kan begitu. Kalau mboten percaya ngeten lah. Orang itu biasanya tidak mau doa sama Allah, tidak mau ibadah. Kenapa? Karena dia ada cukup. Begitu rizkinya dikurangin oleh Allah, datang dia ke musola, ke masjid, doa dia, ya Allah, dan seterusnya. Nah, kita itu juga begitu. Makanya hati-hati. Kadang orang itu merasa kalau dia sudah dicukupi oleh hartanya, aku katanya ini iso, katanya ini iso, katanya ini iso. Dia tidak butuh nama agama ini. Nah, dia bahkan merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya istighna. Okay? Nah, istighna itu kalau kita urut, asalnya dari mana? Dari dia mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dia mendustakan apa yang disebut Al-Quran dengan Al-Husna, the ultimate good, kebaikan yang tertinggi itu didustakan, dia istighna. Okay? Nah, ciri dari istighna adalah orangnya bakhil. Kenapa kok bakhil? Karena dia merasa aman karena hartanya. Karena itu hartanya tidak mau dia keluarin. Ngoten urutannya nih. Oke. Saya itu bahasan kita kemarin. Sekarang kita masuk ke nopo materi selanjutnya di ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Masyaallah, ayat ini kulo remen sangat kali surat Al-Lail itu, indah ayatnya. Wama, ma-nya ini yang pertama. Ma-nya ini adalah fungsinya dua. Yang pertama, ma-nya adalah untuk hajdan, untuk penghalang. Maksudnya la yughni anhu maluhu syai'an. Sama sekali hartanya itu tidak akan bermanfaat sedikit pun buat dia. Justru hartanya itu yang akan menghalanginya dia. Dia nggak bisa lagi nanti menghalangi, hartanya tidak akan sama sekali menghalangi dia untuk dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi itu makna ma pertama. Jadi ma-nya menafikan sampai sekecil-kecilnya. Jadi memang gini ya, nafi itu kalau menggunakan ma itu nafi yang paling kuat dibanding la atau laisa atau yang lain. Kalau pakai ma itu jibles nggak blas. Ya nopo ngoten niku lah. Jadi wama yughni, ma-nya itu yang menghalangi. Orang ini tarodda, saya jelasin dulu lah. Rodda itu kalau orang kita dorong terus kita masukkan ke dalam neraka, namanya rodda. Tapi kalau tarodda, orang itu sendiri nanti yang akan nyemplungkan dirinya ke dalam nerakanya Allah SWT. Lah, orang ini nanti akan dimasukkan ke nerakanya Allah SWT dan dia akan terus masuk, itu namanya tarodda. Nah, misalnya ya, saya semalam membaca makna kata wail, ya, kata Ibnu Ashur. Wail itu awalnya berasal dari kata wai sama li. Awalnya itu orang Arab ngomong wai li siapa, wai li siapalah, John, wai li sopo, Samson, dan seterusnya. Wai itu al-huzn, mana awalnya sengsara, kamu sedih untuk John, sengsara sedih untuk tapi orang Arab karena sering ngomong waili waili waili, akhirnya jadi satu kata wailun. Nah, ngoten terus Ibnu Ashur nih ya. Wailun itu maknanya banyak sekali ya, berbagai macam keburukan. Kata Syekh Sa'di wonten tafsire, dia merupakan satu kata yang mengumpulkan semua kehancuran, kejelekan, keburukan. Pokoknya ono kejelekan, keburukan kumpul jadi satu, namanya wail. Nah, tapi makna yang lain menarik. Wail itu adalah salah satunya adalah satu lembah ya di neraka jahanam yang kalau orang dimasukkan ke dalamnya dia akan terjatuh selama 40 tahun baru nyentuh dasarnya, kata Rasulullah SAW. Kalau mau coy merinding, kalau bayangkan. Jadi kalau Allah menyatakan wailun, itu kan celaka, nanti kamu terjerembab kamu dalam neraka. Bayangin orang itu terhuyung-huyung masuk ke dalam neraka, itu
itu 40 tahun baru tutup ning sore. Kita ini jangankan nopo namine jatuh 40 tahun ya. Saya dulu ikut menwa ya, di UNER dulu saya ikut menwa krono kepeksa tapi 3 bulan habis itu keluar saya. Jadi salah satu itu ada namanya turun dari tebing gitu. Nah, jadi di Fakultas Ekonomi itu enggak tahu berapa meter lah, mungkin ya 20 meter atau berapa, kita satu-satu turun pakai tampar gini lah, terus bus kan ke bawah gini, derwedek ketakutannya. Awalnya itu aduh kulon diengkluk ngete kemauan, kakak pembinanya itu ya waduh greweli loh, masya Allah. Dan seterusnya. Karena wah pelatihnya kan keren, kepala di bawah, pelatihnya kurang 1 meter berhenti, wah terus balik dia, wah kita tambah ketakutan. Apalagi di awal baca Fatihah dulu untuk salah satu anggota menwa kita yang mati karena melakukan ini di gedung BNI 46 tambah dia. Nggak tahu zaman mahasiswa dulu nih, jadi ya Allah, itu rasanya tarodda. Ini aman karena sebenarnya asalkan talinya ditarik ke atas, diam dia berhenti. Wonten safety-nya nih, wonten ilmu nih dan seterusnya. Jadi untuk terjun itu aman, ngoten mawon redek ketakutan. Sekarang bayangin orang terjatuh ke dalam nerakanya Allah SWT. Bukan 5 menit, 3 menit, 40 tahun bayangin. Yuk nopo rasane niku tarodda nih. Lah, yang menarik kata Al-Qur'an ma yughni. Jadi ma itu fungsi pertama adalah sebagai penghalang. Kamu mau punya harta berapapun, mau punya kekuasaan kayak apapun, tidak sama sekali membantumu, menghalamimu untuk kamu terjatuh nyungsep dalam nerakanya Allah SWT. Itu maknanya ma yang pertama. Yang kedua, ma-nya kata Imam Qurtubi, makna yang kedua kata Imam Qurtubi, wa yahtamilu ay an takuna, kata istifhaman maknahu at-taubih. Yang kedua, ma-nya di sini bukan nafi tapi ma istifham, ma kata tanya, tapi kata tanya yang fungsinya litaubih, untuk mencaci maki, mencela ya, untuk mencaci maki atau mencela. Sehingga artinya menjadi gini kira-kira, apakah ada sesuatu yang bisa menyelamatkannya ketika ia sudah binasa dan terjerumus ke dalam neraka jahanam? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa kono? Itu untuk mencela seseorang. Kita kalau memarahin seseorang tuh mencela. Kon nganu wae ngene, kon iso ta besok kon niku. Wah, kayak gitu. Jadi ma-nya di sini bisa 2 fungsinya. Terus Imam Qurtubi, satu bersifat menjadi manafi, yang kedua menjadi ma istifham litaubih, tapi istifham untuk mencela, istifham untuk mencaci maki. Oke. Apa kata Allah? Wa ma yughni, sama sekali tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Apa? Maluhu, harta tadi yang waktu di dunia dia bakhil, tidak mau dia berikan. Idza taradda, apabila dia nyungsep di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang medeni nggih. Idza taradda macam-macam para ulama mengartikan. Yang pertama mata, ketika mati, yang pertama. Yang kedua raddan ay halaka, ketika hancur, ketika hancur, halaka. Yang terakhir saya milih makna yang terakhir ini, memang yang paling kuat ya. Qala Abu Saleh wa Zaid bin Aslam, idza taradda saqata fi jahannam, ketika jatuh ke neraka jahannam. Wa yuqalu radiya fil bi'ri wa taradda idza saqata fil bi'ri. Kalau ada orang yang jatuh ke dalam sumur, lah orang Arab dulu menyatakan taradda. Jadi dengan melampah tuh wonten sumur mboten keweron dan tidak ketahuan, kemudian langsung jeblunglah taradda idza taradda. Nah niku namine ya tentu saja setelah kecemplung nopo nggih halaka, nggih hancur. Nah setelah kecemplung terus gimana? Ya mata dia. Makanya maknanya para ulama tafsir mengartikan mata halaka wa saqata fi jahannam. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
inna alaina lal huda. Terus ya Allah SWT, inna sesungguhnya, alaina kewajiban atas kami, kata Allah SWT. Apa itu al-huda? Al-huda maknanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gini, tugasnya Nabi Muhammad itu hanyalah memberitahu agar orang menjadi muttaqin tadi, ya. Tetapi apakah orang itu akan mendapatkan hidayah atau tidak, itu bukan urusan Nabi Muhammad SAW, bukan urusan dai. Hidayah itu propertinya Allah SWT. Kenapa Allah menyatakan inna alaina lal huda, kata Allah SWT, ya, sesungguhnya kewajibankulah memberi petunjuk ini. Alaina, milik kami, atas kami, al huda ini, lal huda. Gini ya, satu hal yang merupakan satu-satunya properti Allah, ya semuanya properti Allah, ya, tapi yang tidak bisa di-sharing dengan yang lain. Misalnya dunia ini miliknya Allah, harta kita semuanya miliknya Allah, tapi kan di-share, kita dikasih oleh Allah, ya. Wonten sing dikai sebesar A, ada yang dikasih sebesar B, ada kepemilikan yang diberikan kepada kita, meskipun nanti dituntut tanggung jawab. Tapi satu-satunya yang itu hanya punyanya Allah SWT, makhluk tidak dikasih hak, ya, itu propertinya Allah. Seperti udara itu loh, kita ini kan butuh udara, tapi jenengan tidak bisa memiliki udara, gitu, karena udara itu propertinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampangannya begitulah, ya, untuk memudahkan. Kita butuh hidayah, itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal huda hudallah, hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang itu karena dia mendapatkan harta, dapat rizki, dapat macam-macam, terus dia merasa cukup dengan itu, dan dia tidak butuh lagi hidayah Allah SWT. Seakan-akan dia sudah punya petunjuknya sendiri dalam hidup. Padahal kalau orang itu punya semuanya, tapi dia tidak punya hidayah, nggak ada gunanya semuanya. Lah gitu, karena berakhir dengan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, Allah itu mengingatkan kepada kita, you punya berbagai macam kepemilikan, tapi kalau anda tidak punya hidayah, nggak ada gunanya semuanya itu. Nomor satu, secara implisit ayat ini mengingatkan, karena yang punya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu minta ke sana. Ya, makanya kenapa sih waktu kita doa iftitah itu yang diharuskan diminta terus menerus adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang lain-lain tidak diminta secara spesifik, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah SWT kita ini minta nopo, minta apa saja, tidak disebutin di situ. Tapi begitu hidayah, kita diperintah oleh Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena hatta Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Tugas Nabi Muhammad hanyalah menjelaskan saja, ya. Nah, karena itu mestinya, karena kita tidak punya properti hidayah itu, orang mestinya ke sana. Mestinya dia berusaha bagaimana dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kata Imam Al-Farra, man salakal huda fa'alallahi sabiluh, maka barang siapa yang meniti jalan untuk mendapatkan hidayah, maka kewajiban bagi Allah untuk memberikan jalan hidayahnya. Orang yang tidak berarti wa'adallahi qasdus sabil, ya, wonten surat An-Nahl, ya, man aradallah fahuwa 'ala sabilil qasid, ya, inna alaina lal huda wal idlal, dan seterusnya di dalam penjelasan yang lebih detailnya lagi untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terus mendapatkan hidayah. Asalkan kita mau berjalan ke sana, Allah yang nanti akan ngasih hidayah. Inna alaina lal huda. Mantap. Tapi kalau kita tidak mau karena kita istighna, ya nggak dapat. Gitu. Karena ini bukan properti yang kita bisa cari, yang kita bisa dapatkan terus kita pegang, enggak. Hatta kita punya hidayah pun itu bukan milik kita. Sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu kita minta terus. Zidna huda,
zidna huda. Allahumma, ya kita minta ihdinas siratal mustaqim. Sama seperti angin, sewaktu-waktu Allah bisa menghentikan. Ngeten nggih, ibaratnya hidayah itu para ulama seringkali menggambarkan seperti udara ini. Jenengan punya rumah yang bagus, punya mobil yang bagus, punya segalanya, kemudian Allah mengambil udara, katanya di terus kelepek-kelepek lang gitu, wes duwi opo ae. Tapi kalau Allah menstop udara, tak lereni dhisik lah, oksigen ini tak ambil dulu, ndak suwe-suwe 15 menit tewas sedaya tiang lah gitu. Masya Allah, begitu bergantungnya kita kepada udara. Masya Allah, nemen bergantungnya. Tapi orang tidak menyadari, kenapa? Karena tiap hari kita inhale, exhale ngoten. Hidayah terus para ulama jauh lebih penting daripada udara itu sendiri. Makanya kita minta terus, jangan pernah Engkau hentikan saya dalam hidayah-Mu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kita diminta untuk terus berjalan di jalan yang hidayah. Kalau kita sudah berjalan, inna alaina, kami, kewajiban kami kata Allah untuk memberikan hidayah itu. Tapi orang yang istighna, dia tidak butuh. Ngoten maksudnya, inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya bagi kami al akhirah, yaitu kehidupan yang paling akhir, yaitu negeri akhirat, wal ula, dan kehidupan yang awal, yaitu dunia ini. Maksudnya Allah, milikku dalam genggaman kekuasaanku, kehidupan yang awal dan kehidupan yang akhir. Untuk menunjukkan apa? Semua kehidupan ini di tangan saya, di kekuasaan saya. Kalau orang itu tidak memiliki yang awal dan memiliki yang akhir, hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa. Gitu. Wong di permulaannya tidak punya apa-apa, dia tidak memiliki apa-apa, berarti dia diberi. Wong semua nikmat ini awalnya berasal dari Allah. Nah gitu. Kok ono uang terus diwenehi rizki, padahal dia tidak mempunyai rizki awalnya. Karena semua yang ada di dunia ini semuanya dari Allah SWT yang menguasai al-ula. Begitupun nanti di akhirat, al-akhirah, semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah SWT. Kok bisa ada orang begitu dicicipin, dikasih sedikit nikmat, dia bakhil, dia istighna, dia kadzdzaba bil husna. Itu mbok mikir kamu, inna lana lal akhirata wal ula, kata Allah SWT. Yang dari yang kehidupan yang awal sampai kehidupan yang akhir itu milikku semuanya, punyaku semuanya, bagiku semuanya, berada dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mestinya orang kalau mikir begitu, selesai dia pasti kemudian merasa, ya Allah, iya ya, semuanya ini cuma amanah, kapan saja bisa diambil oleh Allah. Wong di awal saya tidak memiliki apa-apa, nanti kalau diambil juga pasti iya saya harus rela. Orang-orang yang sudah bijak ngoten, yo golek di JP duwe ya wis kariso sing sabar ae. Wong sejati ini wong nggak punya apa-apa kok. Kita ini lahir di dunia ndak membawa apa-apa, pulang juga tidak membawa apa-apa gitu. Orang yang sampun bijak. Oke, kita lanjutkan ya. Fa anzartukum naran taladza la yaslaha illa al-asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa anzartukum, maka aku memberikan peringatan yang sangat dahsyat buat kalian semuanya. Inzar, peringatan yang sangat kuat. Hadzartukum wa khawwaftukum, aku menakut-nakuti kalian ya, aku membuat kalian biar waspada, kata Allah SWT. Fa anzartukum naron taladza, naron api, taladza yang terus tulhabu wa tatawaqqat ya, tulhab yang menyala-nyala, dari lahab ya, yang terusnya itu namanya taladza. Yang kedua ya tawaqqat, yang terus dihidupkan terus, tidak pernah mati dia dihidupkan terus dan terus menyala, terus sparking terus, dia blazing terus, dia terus ngeten terus, namanya taladza, api yang tidak pernah diam, api yang terus mulat-mulat terus, namanya naran taladza. La yaslaha, tidak akan masuk ke dalamnya illa, kecuali al-ashqa, kata Al-Quran Karim,
kecuali yang paling terburuk. Kalimatnya nih, al-ashqa itu bentuknya isim tafdil ya, dari syaqiyun, orang yang celaka, yang lebih celaka lagi, yang paling celaka namanya ashqa. Sama orang yang bertakwa muttaqin, yang lebih bertakwa lagi, bukan takwa yang biasa, ini lebih tinggi lagi, namanya atqa. Nah, makanya dia merujuk kepada orang yang imannya mboten biasa, lebih tinggi lagi nanti, lebih tinggi lagi. Oke. Waktu ada riwayat dari Malik, shalla bina Umar bin Abdul Aziz al-Maghrib, salat bersama kami khalifah umat Islam Umar bin Abdul Aziz. Kemudian faqara'a, dan kemudian dibaca dalam sholat tersebut surah wal laili idza yaghsha falamma balagha fa'anzartukum naran taladha. Ketika kemudian sampai di ayat fa'anzartukum naran taladha waqa'a alaihi al-buka, Umar bin Abdul Aziz nangis terus, falam yaqdir yata'addaha minal buka. Jadi beliau ngimamin mau surah wal lail, Umar bin Abdul Aziz, wal laili idza yaghsha wan nahar ila akhirih, sampai kemudian di ayat fa anzartukum naran taladha, gugup terus pun nangis, falam yaqdir yata'addaha minal buka, dan dia tidak bisa melanjutkan bacaan surat al-lail karena nangis terus, belum sakit nerusakan, katin nerusakan nangis mana, tidak boleh sakit nerusakan. Fatarakaha, sampai dia tinggalkan surat al-lail, wa qara'a suratan ukhra, sampai dia kemudian berganti baca surat yang lain karena mboten kuat malih. Ya Allah, nggih niku Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena merenungi kalimat fa anzartukum naron taladha, fa anzartukum naron taladha. La yaslaha idal ashqa, tidak masuk ke dalamnya kecuali al ashqa, orang yang paling celaka. Siapa mereka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan. Yang pertama kadzdzaba, sekali lagi mendustakan berkali-kali. Ngeten sekali lagi ya, takdzib atau kadzdzaba nanti amal yang dia lakukan namanya takdzib, pendustaan. Jadi dia satu maknanya dia melakukan pendustaan berkali-kali. Setiap datang kebaikan didustakan lagi, datang perintah agama didustakan lagi, namanya kadzdzaba, namanya takdzib. Yang kedua, dia juga memberitahukan orang lain bahwa itu juga merupakan kebohongan. Nggak bener itu, nggak apa-apa meskipun nggak sholat, nggak apa lah, namanya kadzdzaba. Dua hal ya, jadi dia mendustakan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, dia juga mengajak orang lain memberitahukan kebenaran sebagai kebatilan. Niku namanya kadzdzaba. Lah orang yang selalu kadzdzaba itu nanti yang akan masuk ke dalam naron taladha, naron taladha. Yang kedua bukan hanya kadzdzaba, wa tawalla, kemudian dia berpaling, dia dustakan dan kemudian dia berpaling, ai a'radu 'anil iman, dia berpaling dari iman. Kullu yadkhulul jannata illa man abaha. Qala ya Abu Hurairah, may ya'ba yadkhulul jannah? Qala alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dari Abu Hurairah, semua manusia itu masuk ke dalam surga kecuali dia yang tidak mau, kata dia. Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, ya, orang yang mendustakan dan berpaling. Oke, saya cepatkan, mohon kersane selesai. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Sekarang lawannya. Jadi kalau kita sederhanakan, surat Al-Lail itu berbicara tentang dua karakter manusia. Satu disebut dengan al-ashqa, yang kedua disebut dengan al-atqa, orang yang paling celaka. Yang kedua orang yang paling bertakwa. Cirinya orang yang paling celaka adalah tadi bakhila wastaghna kadzdzaba bil husna wa tawalla, cirinya. Okay? Cirinya orang yang atqa yang tadi a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Okay. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan kami jauhkan sejauh-jauhnya
janaba itu dijauhkan. Kalau saya misalnya meletakkan janib itu di samping kita, ya tak? Misalnya ada seseorang kemudian kita letakkan di samping, nah ini janib namanya. Tapi kalau tajnib, karena jannaba ini wasayujan ada tasdidnya, dia dijauhkan sejauh-jauhnya. Jadi diletakkan di far away, di jauh-jauh, namanya tajnib. Ya, kata Allah wasayujannabuhal atqa, dijauhkan sejauh-jauhnya. Apa yang dijauhkan tadi? Naron taladha tadi. Dia dijauhkan dari nerakanya Allah sejauh-jauhnya. Siapa itu? Al-atqa, orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya muttaqin, karakternya orang ini disebut oleh Al-Qur'an dengan al-atqa, ya, bukan hanya muttaqi. Sampai para mufassirin, Imam Qurtubi misalnya di sini mengartikan al-atqa ay al-muttaqi al-khaif, orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia itu? Abu Bakar. Jadi ayat ini sebenarnya turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh orang yang kemudian mendapatkan gelar al-atqa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia memberikan hartanya yatazakka. Nomor satu, tujuannya untuk mensucikan dirinya dan untuk mengembangkan kepribadiannya, namanya yatazakka. Dia ini kalau infak tujuannya tazkiyatun nufus. Yang pertama, saya anukan dulu baca, nanti kita melihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma, dan tidaklah dia kalau berinfak itu li ahadin, buat seseorang, indahu, yang ada di sisinya, min ni'matin tujza. Dia tidak bersedekah itu karena dia membalas seseorang karena dia berutang budi kepadanya. Ya, orang yang kayak begini saja sudah baik sebenarnya. Jenengan pagi-pagi dikasih pecel, ndak enak rek, engko bengi tak ganti lah. Malam-malam kita mengganti dia, kita kasih sate. Lah, itu namanya kita memberi. Kenapa? Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Karena dia mau membalas, jazakallah, ya. Tujza, karena dia ingin membalas kebaikan seseorang yang ada di sisinya. Enggak, dan tidak kepingin apa-apa dia. Apa yang diinginkan? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu. Ya, mari kita pikirkan. Jadi orang yang disebut sebagai di atas muttaqin, yaitu al-atqa, orang yang sangat bertakwa. Al-atqa itu bukan hanya muttaqin biasa. Kalau dia memberi, tujuannya dua. Satu, tujuannya untuk mensucikan dirinya. Yang kedua, tujuannya untuk mencari ridhonya Allah SWT, bukan untuk membalas kebaikan orang. Nah, biasanya kita ini latihan untuk sodako itu adalah caranya dengan membalas kebaikan, ya. Misalnya megengan, misalnya apalah, rioyo kupatan, orang kupatan bikin kupat sama disungkan wes, ya. Istri saya biasanya, mas wong-wong wis ater-ater kabeh kita tonggo, kita ngopo gak enak itu. Kenapa? Karena kita mendapatkan kebaikan dari orang dan kemudian kita membalasnya. Meskipun balasan kita kadang lebih baik, itu masih belum kategori nopo al-atqa. Kenapa? Orang yang memberi yang disebut oleh Al-Quran dengan al-atqa, kalau dia memberi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dia bukan karena membalas orang, tapi semata-mata karena tazkiyah, semata-mata karena meraih keridhaannya Allah SWT. Wala saufa yardha, dan pasti kata Allah sebentar lagi dia akan ridho. Allah ridho sama dia, dia juga akan ridho. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai penutup. Yang pertama yang menarik Abu Bakar ini, masya Allah, nanti kalau mboten cukup insya Allah di pertemuan mendatang saya agak, karena banyak hal yang menarik dari Abu Bakar As-Siddiq, terutama kita berada di bulan Muharram, sampai nama Abu Bakar itu disebut sebagai sahabatnya Nabi. Kalau kita kan ngaku sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi Abu Bakar
itu direkam dalam Al-Quran. Idh qala li sahibihi, bayangin, idhuma saniyasnaini idhuma fil ghar, ya, idh qala li sahibihi, dua orang yang ada dalam gua itu ketika berkata kepada sahabatnya. Masya Allah. Jadi yang menstempel Abu Bakar sahabat Kanjeng Nabi itu Quranul Karim. Masya Allah ya. Quran yang menyatakan sahibihi, hinya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Jadi lek Nabi Muhammad, lek Abu Bakar nanti ngegaya ibaratnya, ditakoni malaikat, kan ndak tak koncone sapa aku. Wah, wonten dalile lek Abu Bakar. Lah gitu. Tapi kalau kita misalnya ditanyai malaikat Mungkar Nakir atau apa kan, malaikat Malik misalnya, wah sumpah kula sahabate dari sapa. Tapi kalau Abu Bakar wonten dalile, masyaallah ya. Idz qala li sahibihi ya la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar niku nggih. Sebelum saya cerita yang di sini, Abu Bakar niku waktu badhe hijrah, hatinya itu kepingin menemani Rasulullah SAW. Tapi untuk ngomong tengah Kanjeng Nabi, piyambake sungkan. Ya lek aku sing dijak. Lek gak aku sing dijak, kan gak enak tuh. Ya lek kita, aku melu sampean ya, wah jadi dasarane ndak duwe adab. Abu Bakar itu sungkan, padahal dia itu siapa kalau kita pikirkan? Beliau itu sahabat yang paling dekat ke Rasulullah SAW. Tapi yang menarik lihat Abu Bakar itu, dia tidak ngomong kepada Nabi meskipun dia kepingin membersamai Nabi hijrah. Tapi apa yang dilakukan dia? Dia sudah mempersiapkan jikalau nanti Rasulullah meminta dia untuk membersamai. Kuda sudah 2 disiapkan, makanan semuanya. Ini gue Abu Bakar Siddiq. Nanti ya, itu hubungan antara ikhtiar dengan ketentuannya Allah. Uang niku lek pancen gak ada ikhtiar, Allah nanti yang menentukan. Nah, ngoten to. Abu Bakar tuh siap-siap. Kuape dikongkon hijrah. Abu Bakar mboten hijrah. Ya apa terus Kanjeng Nabi? Sapa sing ngancani? Tapi kate ngomong, "Ya lek aku." Karena Nabi kan tergantung malaikat. Wong Nabi nanti yang bertanya, "Siapa teman saya?" Niku sing bertanya Rasulullah pada malaikat Jibril. Baru malaikat Jibril menyatakan Abu Bakrin. Masya Allah. Tapi monggo ditingali sifatnya Abu Bakar Siddiq. Begitu habis berkumpul, karena ini semua sudah mulai hijrah, macam-macam. Meskipun ada yang kesusahan untuk hijrah, macam-macam, yang dilarang, yang dikerangkeng, yang diancam bunuh, macam-macam. Umarul Khattab diminta oleh Rasulullah, sampean gawa wong-wong sing diancam-ancam itu, yang lemah-lemah, yang tidak punya proteksi, bawa bareng ambil Umar. Umar yang bersama Umar pinten 20 orang. Besok mau hijrah Umar, awan-awan di depan Ka'bah, dia kumpulin orang Quraisy, dia ngomong, siapa yang mau ibunya nangis, istrinya jadi rondo janda, anaknya jadi yatim, cegat Umar besok di lembah itu. Umar besok akan hijrah. Kau bayangkan, ini Umar bin Khattab gagah. Umar nih gagah. KP pun berangkat, Abu Bakar buatan berangkat karena mengharapkan tadi. Pusing Abu Jahal, ngumpul teng Darun Nadwa, balai RW kalau sekarang. Setan ngerupo dadi wong tua, ikut dalam nopo namine diskusi itu. Bagaimana kita menyelesaikan Muhammad itu? Singkat ceritanya, waktu kita buatan panjang, singkat ceritanya diputuskan nanti malam masing-masing anak-anak muda dari 21 suku ini bawa pedang yang paling tajam, kita bunuh rame-rame Muhammad. Malaikat Jibril memberitahu di siang hari itu kepada Rasulullah SAW, Rasul nanti malam jenengan hijrah. Rasul tuh bertanya, siapa sing ngancani aku? Abu Bakar. Baru kemudian ditutup mukanya. Di siang hari itu Rasulullah SAW berjalan ke rumahnya Abu Bakar. Lihat, nopo terus Abu Bakar, saya ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah. Ya, langsung ngomong Abu Bakar nopo, saya sudah menyiapkan 2 kuda ya Rasulullah untuk perjalanan kita. Jenengan pilih Avanza nopo Fortuner, kira-kira begitulah. Yang menarik, lihat jawaban Rasulullah nih. Kalau kiai, ustadz, ya
model saniki ditawari sahabatnya atau anak muridnya, yai kula nyediaken anu jenengan pilih mawon pundi niku. Alhamdulillah, muga-muga mlebu surga mu ya ngoten. Riat Rasulullah SAW. Napa jawab Rasulullah? Bitsaman. Ya tak bayar kok. Rasulullah SAW. Kita itu harus ngoten mesti nih sikap kita nih. Kalau kita mampu, jangan macak melarat ngoten maksud ini. Ya ini Rasulullah SAW. Bitsaman Rasulullah. Saya ganti nanti. Masya Allah. Lah kalau berjalan, nah ini orang yang disebut oleh Al-Quran dengan atqa. Masya Allah Abu Bakar nih. Jadi saat hijrah, Abu Bakar itu di depan, di belakang, di depan, di belakang Nabi ngeten terus melampaui ini. Kenapa? Ditanyain sama Rasulullah. Kau ini kalau pokok maju mundur. Ya Rasulullah, hati saya ini kalau saya merasa di belakang itu ada orang yang mengejar, saya pastikan saya di belakangmu ya Rasulullah. Tapi kalau saya takut di depan ada yang menyerangmu, saya ke depanmu ya Rasulullah. Sangin nomor coba. Niku pantas orang ini disebut oleh Al-Quran dengan Al-Atqa. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Waktu dia masuk ke Gua Thur, dibersihkan dulu oleh Abu Bakar. Bajunya niku disobek-sobek karena untuk nutupin lubang-lubang. Tinggal satu lubang, kakinya yang dipakai, disengat dia oleh hewan. Menangis dia. Rasulullah tidur di pahanya karena begitu dibersihkan, sudah bersih semuanya, dia masuk, monggo ya Rasulullah. Roh Nabi capek, kakinya sebagian berdarah, tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq. Nangis karena kena sengat itu. Terus takut dia karena di atas itu kaki-kakinya para pengejar. Kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka menundukkan ke bawah, dia melihat kami ya Rasulullah, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Wis tenang, la tahzan, innallaha ma'ana. Rasulullah berdoa, Allahumma a'mi ya Allah, butakan mata mereka ya Allah, sehingga mereka tidak bisa melihat mereka. Apa? Rasulullah nangis, terus ditanyain, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Ingkade, kalau mereka itu membunuh saya, ana rajulun wahid, saya ini cuma seorang saja. Ibaratnya, lek mereka itu bunuh saya, sopo kula niki ya Rasulullah? Mboten penting kula niki. Saya hanyalah seorang laki-laki. Tapi kalau mereka itu membunuh jenengan, ya nopo terus hancur umat ini. Jadi dia menangis itu bukan menangisi ketakutannya dia yang mungkin akan membunuh dia, tapi dia bagaimana dia nangis karena ingin menjaga dan memproteksi Rasulullah SAW. Pantes Abu Bakar itu bahkan disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Di ayat ini menyebut Abu Bakar. Nanti wonten surah nopo namine juga disebut sebagai di surat An-Nur, disebut lagi ulus sa'ah, ulul fadl, semuanya dirujukkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lah, kisahnya Al-Atqa ini adalah berkenaan dengan ketika Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah ceritanya. Ya. Laisa fara'a gini dari Ibnu Abbas, adzabal musyrikuna Bilalan, orang-orang musyrik atas perintah bosnya yaitu Umayyah bin Khalaf yang memiliki Abu Bakar karena dia tuannya Bilal, maksud saya Umayyah bin Khalaf, mengazab, memukuli Bilal. Wa Bilal yaqulu ahad. Bilal hanya berkata ahad. Bilal itu di matahari yang sangat panas, mungkin 50 derajat dan seterusnya, pasir itu sangat panas, wajahnya Bilal itu dijerembabkan ke pasir itu, gosong nih. Habis itu dia ditidurkan, perutnya ditindih dengan batu yang sangat besar, diseret dia, dan Bilal cuman bisa berkata ahadun ahad. Famarra bihin Nabi kemudian lewat, faqala ahadun, yakni Allah Ta'ala yunjika, summa qala li Abi Bakar. Ya, kemudian Nabi melewat dan terus Rasulullah SAW berkata, semoga Allah akan menyelamatkanmu. Summa qala li Abi Bakar. Kemudian ada yang menyatakan ini seseorang berkata ya, saat Rasulullah lewat ini, orang berkata semoga Allah menyelamatkan dia. Terus berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, inna Bilalan yu'adzabu fillah. Fa'arafa Abu Bakar alladhi yuridu Rasulullah SAW. Dan orang itu berkata kemudian kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, sesungguhnya Bilal itu diazab. Ya,
atau Rasulullah SAW yang berkata ya kepada Abu Bakar, Bilal itu diazab gini-gini, dan Abu Bakar tahu apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, maksudnya bebaskan ya. Fansarafa ila manzilihi, Abu Bakar kemudian berangkat menuju tempatnya Bilal yang diazab itu, yang diseksa itu. Fa akhadha ritlan min dahab, kemudian dia mengambil ritel atau segepok atau seukuran berapalah dari emas. Famadha bihi ila Umayyah bin Khalaf, dia menuju Umayyah bin Khalaf. Faqala lahu atabi'uni Bilalan, apakah engkau menjual Bilal? Kata dia, bebaskan Bilal, saya akan beli. Qala na'am, iya. Fastarahu fa'taqahu, dan kemudian dibeli dengan jumlah yang sangat mahal, tidak pada umumnya ya, karena misalnya budak untuk seperti Bilal katakanlah harganya misalnya 5 juta, ini dibeli ditingkatkan berkali-kali oleh Umayyah ya, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mana tadi, fastarahu fa'taqahu, kemudian dimerdekakan. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik ketika Abu Bakar itu membebaskan Bilal kemudian berkata, ma'ataqahu Abu Bakrin illa liyadin kanat lahu indah. Abu Bakar itu bebasin budak itu, bebasin Bilal karena dia punya kepentingan itu, ada yang dia harapkan dari Bilal itu, ada dia. Fanazalat wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, kemudian turun ayat ini, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dia tidak mengharapkan apa-apa dari Abu Bakar. Bahkan di riwayat yang lain ketika Abu Bakar membebaskan Bilal itu, Bilal kemudian bertanya kepada Abu Bakar, mana ini, ini walamma istaru Abu Bakar qala lahu Bilal, Bilal berkata kepada Abu Bakar, hal istaraitani li amalika au li amalillah, kamu itu membebaskan saya karena untuk kepentinganmu atau untuk kepentingan Allah SWT, karena amalmu atau karena kamu beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Qala li amalillah, karena saya membebaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Qala fadharni wa amalallah fa'taqau. Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul Abu Bakrin sayyiduna wa'taqa sayyidana radhiyallahu an. Abu Bakar itu sayyid kita dan dia membebaskan sayyid kita juga, yaitu siapa? Nopo namine Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Saking hebate Abu Bakar As-Siddiq. Masih banyak kisah yang berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi intinya adalah beliau orang yang amalnya hanya ditujukan kepada Allah SWT, bukan sebagai amal yang punya kepentingan di baliknya. Kalau kita ingin menjadi orang yang atqa sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, tirulah perbuatannya Abu Bakar, yang kalau dia perbuatannya adalah satu, nopo namine saddaqa bil husna, dia kemudian ittaqa, dia kemudian a'ta, tapi a'tanya satu, a'tanya niatnya yatazakka, yang kedua ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, dan akhirnya dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sharingkan insyaallah tentang Abu Bakar dan yang lain. Di kesempatan yang lain insyaallah akan saya diskusikan lebih jauh lagi. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai minal muttaqin ya, bukan sebagai orang-orang yang celaka, yang bakhil, yang istighna, yang mendustakan kebaikan sebagaimana di dalam surat Al-Lail. Demikian, hadanallahu ikhwan ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.